yang kategori 2 tadi yang usianya 60 tahun, dan satu dari penurunan nilai ambang batas masuk kategori 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses selalu para pejuang P3K Guru 2021. Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya nih. Untuk hari ini saya akan sedikit mencoba berbagi informasi untuk kaitannya P3K Guru yang besok hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 harusnya sudah ada pengumuman ya. Nanti akan diumumkan lewat link ini dan juga lewat live streaming YouTube-nya Kemendikbud. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit. Hari ini tadi sudah ada keluar peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengelolaan nilai hasil seleksi kompetensi 1 dan penyusunan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Oke, jadi dari ini tadi sudah ada keputusan Menpan RB nomor 1161 tentang pengelolaan nilai seleksi kompetensi 1 yang kemarin sudah dilaksanakan, dan ini ada mungkin perubahan dari nilai ambang batasnya. Ada beberapa yang ingin mari kita bahas bareng-bareng. Di sini sudah ada keputusan menterinya, sudah ada penjabarannya. Nanti kita baca bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke yang memutuskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang pengelolaan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyusunan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Diktum 1 Keputusan 1 nilai ambang batas seleksi kompetensi pada kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Oke, nilai ambang batas bagaimana dimaksud? Di diktum ke-1 terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan serta wawancara. Nah, ini kemarin yang waktu tes yang sudah melaksanakan tes tahap 1 kemarin pasti sudah melaksanakan tes ini tiga kompetensi ini mesti teman-teman sudah melaksanakan dan nilainya sudah keluar. Oke, dan hari ini tadi ada keputusan menteri yang keluar yang bahwasanya untuk nilai ambang batas itu dikategorikan menjadi 3 Yang satu nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 3. Oke, ini sumbernya nilai ini juga dari keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 yang ini Jadi masih dasarnya adalah ini nilai ambang batasnya kemarin, ini yang kemarin sebelum ada keputusan Menpan yang sekarang. Oke, ini ada 3 penjabaran nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Oke, di sisi bawah ini sudah dijelaskan per kategorinya Jadi untuk nilai ambang batas kategori 1 yang dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021 Jadi kemarin kan untuk kategori 1 ini sesuai peraturan sesuai keputusan Menpan RB yang sekarang
untuk kategori 1 masih sama dengan yang ada di sini ya. Jadi misalkan masih dengan nilai ambang batas yang peraturan yang pertama yang nomor 1127 tahun 2021 misalkan guru olahraga, nilai ambang batasnya masih 27. Terus nilai sosial kulturalnya masih 24 dan wawancaranya 24, nilai sosial kulturalnya adalah itu ya untuk kategori 1. Oke. Untuk di nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 2 dimaksud pada diktum ketiga adalah jadi di sini ada penurunan untuk sosial kulturalnya, sosial manajerial sosial kulturalnya turun menjadi 110 nilai ambang batasnya, dan wawancaranya ada 20. Terus teknisnya ada berapa? Nanti kita bahas di bawah. Untuk teknisnya nanti kita bahas di bawah. Terus akan tetapi nilai ambang batas kategori 2 yang dimaksud pada diktum kelima diberlakukan bagi peserta yang usianya paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Oke, jadi nilai kategori 2 ini, nilai ambang batas kategori 2 ini hanya berlaku untuk mereka, untuk guru-guru, untuk pendaftar yang saat mendaftar tuh usianya adalah 50 tahun. Oke, berarti yang usianya 50 tahun ke bawah nanti masih sepertinya masih menggunakan yang nilai ambang batas yang ini yang lama yang kompetensi yang lama itu ya, untuk yang kategori 2. Jadi kategori 2 ini untuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas saat pendaftaran. Oke, untuk yang nilai ambang batas ketiga, nilai ambang batas kategori ketiga yang dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. Nilai untuk seleksi kompetensi dan teknis sebagaimana tercantum pada lembar 1 merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan menteri ini. Yang kedua, nilai sosial kulturalnya, maaf yang tadi saya di atas tadi saya keliru 130 terus nilai wawancaranya adalah 24. Oke, berarti ini masih sama, ini sama dengan kategori 1 ini sama dengan kategori 1 katakanlah misalnya untuk sosial kultural manajerialnya sama 130 dan untuk wawancaranya ada 24. Terjadi penurunan hanya di kategori 2. Nah, nanti untuk kategori 2 ini nilai ambang batasnya berapa? Oke, nanti kita bahas di bawah. Oke, berikutnya kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berturutan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada aturan untuk keseluruhan kelulusan ini tadi. Yang pertama, terdapat seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Oke, kalau misalkan nilai ambang batas ini masuk kategori 1, nanti akan terjadi peringkingan terjadi peringkingan. Jadi katakanlah misalkan di sekolahan itu ada satu formasi tapi yang lamar ada 2, semuanya passing grade semuanya passing grade dua-duanya. Nah, itu nanti akan mungkin akan diambil peringkat terbaik, siapa yang akan menempati di sekolah tersebut. Oke, terus yang B, jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan di diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kedua dan berperingkat terbaik. Oke, jadi gini, misalkan saat kompetensi tadi, misalkan di sini 2 tadi, kalau ini tadi misalkan ada yang passing grade berarti selesai, tapi misalkan ada yang pendaftar itu 2 itu katakanlah salah satunya ada yang berusia 50 tahun, atau katakanlah ini tadi tidak ada yang passing grade Oke, kalau tidak ada yang passing grade, kita masuk ke penjelasan yang kedua 2 orang itu tadi katakanlah ada yang usianya di atas 50 tahun dan 1 ada yang usianya
di bawah 50 tahun nggih. Berarti yang 50 tahun nanti akan mendapatkan nilai ambang batas kategori 2 nggih. Jadi bisa dikatakan 50 tahun tadi, yang usia 50 tahun tadi, 2 orang tadi nggih, salah satunya 50 tahun tadi bisa menggunakan alokasi ini nggih. Alokasi ini ya. Oke. Terus yang ketiga, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan diperingkat terbaik. Oke, kalau misalkan dalam satu sekolah tadi, dalam satu sekolahan ada yang mendaftar, terus tidak ada yang 50 tahun, ya, tidak ada yang kategori 2, nah itu nanti akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3, ya, kategori 3 tadi ini ya. Ini ya. Nah, cuman berapakah nilai kompetensinya, nilai teknisnya? Oke, sekarang kita ke nilai teknis. Oke, di sini ya. Nilai teknis. Oke, di sini katakanlah di sini sudah keluar ya. Ini keluar lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1169 tahun 2021 tentang pengelolaan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyusunan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan pada instansi daerah tahun anggaran 2021 guys. Jadi di sini. Oke, perhatikan kita bahas sedikit di sini guys. Jadi misalkan katakanlah guru kelas SD, yang banyak kan guru kelas SD. Untuk kategori 1 tadi, untuk kategori 1 tadi, berarti untuk kategori 1 nilai ambang batasnya masih sama dengan yang tadi, yang apa namanya, yang peraturan yang lama, masih sini, yang peraturan nomor 1127 ini masih sama, guru kelas 320. Di sini juga 320 yang kategori 2. Nah, yang kategori 2 tadi yang untuk guru yang di atas 50 tahun untuk nilai ambang batasnya ini kosong. Berarti bisa dikatakan untuk nilai teknisnya untuk usia yang 50 tahun ke atas itu tidak ada passing grade-nya. Tidak ada nilai ambang batasnya untuk yang berusia 50 tahun. Oke, berarti mereka-mereka yang berusia di atas 50 tahun nilai teknisnya itu diturunkan menjadi tidak istilahnya diturunkan ya, tidak ada nilai ambang batasnya. Terus kategori 3 itu nilai teknisnya yang dari 320 menjadi 270 itu guys. Jadi begini guys teman-teman, untuk kategori 1 masih sama dengan yang kemarin, masih sama yang kemarin. Jadi teknisnya 320, sosial manajerial sosial kulturalnya masih 130, terus wawancaranya 24. Untuk kategori 2, untuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas itu nilainya untuk nilai ambang batasnya sosial kultural itu 110, wawancaranya nilai ambang batasnya 20, diturunkan ya, turunkan 20 poin dan turunkan 4 poin. Untuk kategori 3 itu adalah sama dengan kategori 1, kembali ke 130 dan 124. Jadi yang benar terjadi penurunannya adalah mereka-mereka yang berkategori 2, untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun gitu. Jadi seperti yang disampaikan di atas ini tadi, kelulusan akhir pada seleksi kompetisi 1, seleksi kompetisi 2 dan 3 diberlakukan terdapat seluruh peserta diberikan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, misalkan ada yang daftar tapi dengan menggunakan nilai kompetensi kategori 1 tidak ada yang masuk, maka merujuk ke B, merujuk ke peraturan B ini, peraturan B ini. Kalau misalkan ada yang mendaftar di satu sekolahan tahap 1 kemarin, katakanlah satu sekolahan guru kelasnya formasinya 2, yang mendaftar ada 4, di antara 4 itu ada yang berusia 50 tahun, itu bisa diterapkan menggunakan ini, dengan nilai kompetensi teknisnya itu tidak ada nilai ambang batasnya, terus nilai sosial kulturalnya 110,
dan nilai wawancaranya 20 ya. Kalau itu masuk berarti satu formasi sudah diisi oleh mereka yang mereka yang masuk di nilai ambang batas kategori 2. Nah, masih ada sisa satu ya, misalkan katakanlah ya. Terus misalkan dari 1, 2 ini yang masuk baru satu, masih sisa satu. Nah, terus kita masuk ke kategori yang ketiga nih. Ini kategori ketiga, ini diberlakukan untuk mereka yang misalkan nilai teknisnya itu minimal untuk guru guru kelas tadi adalah 270 ya, 270 ya, 270 ya, 270 dan nilai sosial manajerial kulturalnya adalah 130 24. Jadi misalkan tadi katakanlah satu sekolah itu ada 2 formasi, yang mendaftar ada 4, ternyata setelah dilihat hasilnya, ternyata untuk yang berkategori 1 yang PG dari 320 ternyata tidak ada nilai teknisnya gitu. Terus masuk di pilihan kedua, ternyata ada yang usianya 50 tahun. Yang 50 tahun itu berapa nilainya? Nilai teknisnya katakanlah tadi seperti yang peraturannya sekarang tidak ada nilai ambang batas untuk nilai teknisnya. Berarti masuk ke nilai sosial kulturalnya berapa? Katakanlah misalkan 150. Terus nilai wawancaranya berapa? Katakanlah 30. Nah, berarti satu formasi sudah diisi untuk yang kategori 2 yang berusia 50 tahun. Masih ada satu formasi lagi, jadi masih ada 3 orang lagi ya, masih ada 3 orang lagi. Nah, ini kita masuk ke kategori masuk ke pilihan C ini ya. Pilihan C ini ternyata di pilihan C ini 3 orang ini yang nilai teknisnya 270 itu misalkan katakanlah ada 2 orang, hanya beda di nilai wawancara sama nilai sosial kultural. Nah, nanti di ranking, nanti baru bisa diambil untuk dijadikan mereka yang lolos ya, untuk dijadikan yang lolos 2 tadi, 1 dari yang kategori 2 tadi yang usianya 50 tahun dan 1 dari penurunan nilai ambang batas masuk kategori 3. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit pembahasannya. Nanti hasil peraturan nanti akan saya kirim linknya di deskripsi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan lebih detail atau lebih jelas, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Semoga saja besok pagi tanggal 8 Oktober teman-teman semua mendapatkan kabar yang gembira dan lolos tahap 1 untuk P3K Guru 2021. Oke, mungkin itu dari saya ya teman-teman. Banyak salah kata atau banyak salah informasi, saya mohon maaf. Tetap semangat, salam sehat selalu, salam semangat untuk pejuang NIP P3K Guru 2021. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.